Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Hidayah dengan 4112321009. Prodi Statistika Terapan dan Komputasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum materi pemrograman komputer. Yang pertama yaitu konsep berorientasi objek, kelas, atribut, dan juga metode. OOP merupakan singkatan dari pemrograman berorientasi objek yang memiliki berbagai keunggulan, seperti lebih cepat dan lebih mudah untuk dieksekusi, menyediakan struktur program yang jelas, serta memungkinkan untuk membuat aplikasi yang dapat digunakan kembali dengan lebih sedikit kode dan waktu untuk pengembangannya lebih singkat. Kelas adalah suatu blueprint atau rancangan dari suatu objek, di mana suatu kelas memiliki atribut karakteristik dan behavior. Di dalam Java, untuk mendeklarasikan kelas dapat menggunakan kata kunci kelas yang diikuti dengan nama kelasnya. Aturan penamaannya yaitu setiap kata harus diawali dengan huruf kapital. Dalam pendefinisian kelas dituliskan sebagai berikut. Di mana modifier adalah sebuah akses modifier yang dapat dikombinasikan dengan tipe modifier lain. Selanjutnya yaitu atribut. Atribut adalah suatu variabel yang terletak di dalam kelas. Dalam pendeklarasian atribut dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk dapat mengakses atribut, kita dapat membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik. Selanjutnya yaitu metode. Metode adalah sebutan dari behavior atau suatu fungsi di dalam Java. Dalam pendeklarasian metode, kita menuliskan sebagai berikut, di mana modifier dapat menggunakan beberapa modifier yang berbeda. Return type dapat berupa seluruh tipe data, termasuk void. Name, identifier atas kelas. Untuk parameter, yaitu tipe parameter dan juga nama parameter. Untuk method ada dua jenis, yaitu yang pertama ada void method. Method yang tidak dapat mengembalikan suatu nilai. Void method dapat didefinisikan dengan adanya kata kunci void di depan nama method. Yang kedua yaitu ada return method. Method yang mengembalikan nilai dapat didefinisikan dengan adanya tipe data di depan nama method. Yang kedua adalah Java Package. Package di Java digunakan untuk mengkelompokkan kelas terkait, seperti folder dalam directory file. Dengan kata sederhana merupakan cara untuk mengkategorikan kelas. Saat mengembangkan aplikasi di Java, ada banyak ratusan kelas dapat ditulis. Dengan mengkategorikan kelas-kelas dapat mempermudah pencarian kembali. Package dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, built-in package, dan yang kedua yaitu package yang ditentukan oleh penggunanya sendiri. API atau Application Programming Interface merupakan sekumpulan definisi dan protokol untuk membangun dan mengintegrasikan perangkat lunak aplikasi. Java API adalah library of pre-written class yang bebas digunakan dan ada di dalam Java Development Environment. Library tersebut berisi komponen untuk mengelola input, pemrograman basis data, dan lain-lain. Library dibagi menjadi package dan kelas. Artinya kita dapat mengimpor satu kelas atau bersama dengan metode dan atributnya, atau seluruh package yang berisi semua kelas. Untuk menggunakan kelas atau package dari library, perlu menggunakan kata kunci import. Nah, import tersebut berupa import single class yang menggunakan sintaks sebagai berikut. Dan juga ada import seluruh package yang menggunakan sintaks sebagai berikut. Import sebuah kelas. Jika kita menggunakan suatu kelas, misalnya kelas scanner, yang digunakan untuk mendapatkan input pengguna, maka kode yang ditulis adalah sebagai berikut. Di mana Java Util merupakan package dan scanner merupakan kelas dari Java Util Package. Untuk menggunakan kelas scanner, buat objek kelas dan gunakan salah satu metode yang tersedia dalam dokumentasi kelas scanner. Selanjutnya itu import package. Untuk membuat package sendiri, perlu memahami bahwa Java menggunakan directory system file untuk menyimpan sama seperti folder di komputer. Bisa kita lihat contohnya di sini.
Di sini kita memakai import Java Auto Scanner dengan publikasinya itu luas persegi panjang. Nah, di sini kita menggunakan scanner sama dengan new scanner atau sistem syntax in dengan sistem outputnya input panjang persegi panjang dan juga input lebar persegi panjang. Untuk double luasnya yaitu sama dengan panjang kali lebar. Dan sistem output lainnya yaitu luas persegi panjang hasilnya titik 2 ditambah hasil dari perhitungan tersebut. Lalu keluar outputnya yaitu input panjang persegi panjang 72 dan juga input lebar persegi panjang yaitu 45. Hasilnya luas persegi panjang hasilnya 3240,0. Yang ketiga yaitu ada konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil ketika sebuah objek dibuat dan digunakan untuk menginisialisasinya dan dapat digunakan untuk memberikan nilai awal untuk atribut objek. Untuk syarat konstruktor, yang pertama yaitu nama konstruktor harus sama dengan nama kelas. Yang kedua, tidak boleh memiliki tipe pengembalian eksplisit. Yang ketiga, tidak boleh ada kata kunci void atau return. Jenis konstruktor Java ada dua jenis, yaitu yang pertama konstruktor default. Disebut konstruktor default ketika tidak memiliki parameter apapun. Yang kedua yaitu ada konstruktor berparameter atau yang sering disebut parameter konstruktor. Konstruktor yang memiliki sejumlah parameter tertentu disebut parameterized. Konstruktor berparameter digunakan untuk memberikan nilai yang berbeda ke objek yang berbeda. Namun, Anda bisa memberikan nilai yang sama juga. Seperti contoh di bawah ini. Diketahui dari contoh berikut ini, untuk publikasinya itu balok 1 dengan balok bangunan 1 sama dengan new balok. Bangunan 1 set luas balok dengan panjang 9, lebar 7 dan juga tinggi 8. Untuk set volumenya juga sama. Untuk sistem out-nya, untuk sistem out luas balok yaitu luas balok sama dengan bangun 1 get luas balok. Sedangkan untuk sistem out volume balok yaitu dengan bangun 1 get volume balok. Untuk kelas balok 1 private integernya itu panjang, lebar dan juga tinggi. Untuk this panjang sama dengan panjang, untuk list lebar sama dengan lebar, untuk list tinggi sama dengan tinggi. Nah, untuk public integer get luas balok, untuk returnnya kita buat rumus yaitu dengan rumus luas balok yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Untuk get volumenya rumusnya yaitu panjang tambah lebar tambah tinggi dan menghasilkan output yaitu luas balok 302 dan volume balok yaitu 504. Yang keempat yaitu ada Java modifier. Modifier sebenarnya adalah Java keyword yang digunakan untuk memberikan sesuatu yang berbeda pada kelas, method, ataupun properti yang menggunakan modifier tersebut. Ada beberapa jenis modifier di Java, yaitu yang pertama public access modifier. Sebuah kelas, method, ataupun properti yang mempunyai akses modifier public artinya bahwa kelas, method, ataupun properti tersebut dapat diakses oleh kelas manapun. Untuk memberikan akses modifier public di kelas, method, maupun properti, Anda dapat memberikan kata kunci keyword public pada kelas, method, dan properti tersebut. Contoh public access modifier to class bisa kita lihat di bawah ini. Untuk jenis yang kedua, yaitu ada protect access modifier. Sebuah method ataupun properti yang mempunyai akses modifier protect yang artinya bahwa method ataupun properti tersebut dapat diakses hanya oleh kelas turunannya atau subkelas dan hanya dapat diakses oleh kelas yang satu package. Anda tidak boleh memberikan akses protect pada kelas dan interface.
Anda juga tidak boleh memberikan akses protect pada method dan properti pada interface. Anda dapat memberikan keyword protect untuk memberikan akses protect pada method dan properti yang akan diberikan akses protect. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga yaitu ada private access modifier. Access modifier private bersifat tertutup. Sesuai dengan konsep OOP encapsulation, maka setiap variabel wajib untuk dilindungi hak aksesnya secara langsung dari luar. Oleh karena itu, variabel diberikan hak akses private dan untuk melakukan pengaksesan atau perubahan data digunakan setter dan getter. Bisa kita lihat contohnya sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu ada no access modifier untuk kelas. Sesuai namanya, hak akses yang satu ini tidak perlu dituliskan di method atau variabelnya. Dengan hak akses ini, variabel atau method dapat diakses dari kelas lain asalkan masih dalam satu package yang sama. Untuk final, kelas tidak dapat diwarisi oleh kelas lain. Sedangkan untuk abstrak, kelas tidak dapat digunakan untuk membuat objek. Untuk mengakses kelas abstrak, kelas harus diwarisi dari kelas lain. Selanjutnya yaitu ada non-access modifier untuk atribut dan method. Untuk final, yaitu atribut maupun method tidak dapat di-override dan bernilai final atau tidak dapat dirubah. Untuk static, yaitu atribut maupun method adalah variabel kelas, bukan variabel objek sehingga dapat diakses tanpa membuat objeknya. Selanjutnya yaitu abstrak, yaitu method yang tidak memiliki tubuh dan hanya dapat digunakan pada kelas abstrak. Selanjutnya ada transient, yaitu atribut maupun method yang dilewati ketika dilakukan proses serializes. Selanjutnya ada synchronize, yaitu method yang hanya dapat diakses oleh satu thread dalam waktu yang sama. Yang terakhir yaitu ada volatile. Nilai dari atribut tidak dilakukan caching dan hanya dibaca pada memori utama. Untuk contohnya bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Pada tabel tersebut, untuk modifier private itu bisa diakses dalam kelas dan tidak bisa diakses dalam package dan dalam subclass dan juga tidak bisa diakses ke package lain. Untuk modifier default atau tanpa modifier itu dapat diakses dalam kelas dan juga dapat diakses dalam package dan tidak bisa diakses dalam subclass dan juga tidak bisa diakses dalam package lain. Pada modifier protect itu bisa diakses dalam kelas, dalam package, dan juga dalam subclass dan tidak bisa diakses pada package lain. Sedangkan untuk modifier public itu bisa diakses dalam kelas, dalam package, dan juga dalam subclass dan juga dalam package lainnya. Yang kelima yaitu ada enkapsulasi. Enkapsulasi adalah salah satu dari 4 konsep OOP dasar. 3 lainnya adalah inherence, polymorphism, dan abstraction. Enkapsulasi di Java adalah mekanisme pembungkus data atau variabel dan kode yang bekerja pada data atau metode bersama-sama sebagai satu unit. Dalam enkapsulasi, variabel kelas akan disembunyikan dari kelas lain dan hanya dapat diakses melalui metode mereka kelas saat ini. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai data hiding. Metode setter dan getter public adalah titik akses dari variabel instance dari kelas encaptest. Biasanya metode ini disebut sebagai getter dan setter. Oleh karena itu, setiap kelas yang ingin mengakses variabel harus mengaksesnya melalui getter dan setter. Untuk mencapai enkapsulasi di Java, kita harus melakukan
deklarasi variabel kelas sebagai private. Selanjutnya, menyediakan metode setter dan getter public untuk memodifikasi dan melihat nilai variabel. Untuk manfaat enkapsulasi, yang pertama yaitu bidang kelas dapat dibuat hanya baca atau hanya tulis. Kelas dapat memiliki kendali penuh atas apa yang disimpan di bidangnya. Pengguna kelas tidak tahu bagaimana kelas menyimpan datanya. Kelas dapat berubah, tipe data bidang, dan pengguna kelas tidak perlu mengubah salah satu dari mereka kode. Untuk langkah pertama yaitu kita membuat kelas nilai dengan private integer nilaiku dengan public string nama dan juga public string name. Untuk public void set nilainya yaitu integer nilai dengan nilaiku sama dengan nilai. Public integer get nilai nanti bakal di return nilaiku. Lalu langkah kedua yaitu membuat kelas nilai tes. Dengan public kelas nilai tes, public static void main string dengan nilai biodata sama dengan new nilai, dengan biodata sintak nama sama dengan arifah, dengan nim yaitu 4112321009, dengan biodata set nilai yaitu 85, dengan sistem out-nya yaitu nama sama dengan biodata sintak nama, dan juga sistem out yang name yaitu ditambah biodata sintak name dan seterusnya, dan menghasilkan output yaitu dengan nama sama dengan arifah dengan NIM 4112321009 dengan nilai yaitu 85. Yang keenam yaitu inheritance. Inheritance adalah pewarisan di mana sebuah kelas atau subkelas mendapatkan method dan file dari kelas lainnya atau superkelas. Inheritance atau lebih tepatnya disebut juga sebagai definisi subkelas menggunakan kata kunci extend dalam deklarasi subkelas. Inheritance Java diartikan juga sebagai mekanisme di mana satu objek memperoleh semua properti dan perilaku objek induk. Ini adalah bagian penting dari OOP atau Object Oriented Program. Extend merupakan kata kunci yang digunakan untuk mewarisi properti dari suatu kelas. Contoh codingannya bisa kita lihat di samping berikut. Selanjutnya yaitu ada super versus this. Kata kunci super sama seperti this, tetapi penyebutan this merujuk pada subclass. Kata super dapat digunakan untuk membedakan anggota superclass dari anggota subclass jika mereka memiliki nama yang sama, dan dapat digunakan untuk memanggil konstruktor superclass dari subclass. Untuk membedakan anggota atau members pada suatu kelas mewarisi properti dari kelas lain, dan anggota superclass memiliki nilai yang sama dengan subclass untuk membedakan variabel-variabelnya dengan menggunakan kata kunci super, seperti di bawah ini. Selanjutnya itu ada overriding method. Untuk beberapa pertimbangan, kadang-kadang kelas asal perlu mempunyai implementasi berbagai dari metode yang khusus dari superclass tersebut. Metode overriding digunakan untuk subclass dapat mengesampingkan metode yang didefinisikan dalam superclass dengan menyediakan implementasi baru dari metode tersebut. Selain itu, dapat mendefinisikan perilaku yang spesifik untuk tipe subclass, yang berarti subclass dapat mengimplementasikan metode parent class berdasarkan kebutuhannya. Untuk aturan method overriding sendiri yaitu yang pertama, daftar argumen harus sama persis dengan metode yang diganti. Kedua, tipe pengembalian harus sama atau subtype dari tipe pengembalian yang dideklarasikan dalam metode asli yang diganti di superclass. Yang ketiga yaitu tingkat akses tidak boleh lebih ketat daripada tingkat akses metode yang diganti. Sebagai contoh, jika metode superclass dideklarasikan public, maka metode overriding di subclass tidak dapat berupa private atau protect. Yang keempat yaitu ada metode instan dapat ditimpa hanya mereka yang diwarisi oleh subclass. Selanjutnya yang kelima yaitu metode yang dideklarasikan final tidak dapat ditimpa. Yang keenam, metode yang dideklarasikan statis tidak dapat ditimpa tetapi dapat dideklarasikan ulang.
Untuk yang ketujuh, jika suatu metode tidak dapat diwarisi, maka metode tersebut tidak dapat diganti. Untuk yang kedelapan, subclass dalam paket yang sama dengan superclass instance dapat menimpa semua metode superclass yang tidak dinyatakan pribadi atau final. Untuk yang kesembilan, subclass dalam paket yang berbeda hanya dapat menimpa metode non-final yang dideklarasikan publik atau dilindungi. Untuk yang kesepuluh, metode override dapat membuang pengecualian hapus centang apapun, terlepas dari apakah metode yang diganti melempar pengecualian atau tidak. Namun, metode override tidak boleh membuang pengecualian yang dicentang yang baru atau lebih luas daripada yang dideklarasikan oleh metode yang diganti. Metode override dapat membuang pengecualian yang lebih sempit atau lebih sedikit daripada metode override. Yang terakhir, yaitu konstruktor tidak dapat ditimpa. Selanjutnya ada metode final versus kelas final. Final adalah keyword pada Java yang digunakan untuk membatasi beberapa fungsi. Dapat dideklarasikan dengan variabel, method, dan kelas pada bahasa pemrograman Java. Final dapat digunakan apabila kelas kita tidak ingin mengubah metode. Final pada kelas dapat mencegahnya untuk diwariskan atau inheritance dan akan mengubah seluruh metode di dalam kelas menjadi final. Ketika ada kata final dalam sebuah kelas, maka artinya kelas tersebut tidak dapat diwariskan ke kelas lain. Final pada method dapat mencegahnya untuk override. Artinya, jika kita menggunakan method di subclass, itu tidak akan bisa mengubah method itu. Selanjutnya ada type of inheritance. Yang pertama yaitu single inheritance, yang artinya ada satu superclass, ada satu subclass yang B mewarisi dari kelas A. Untuk yang tipe kedua yaitu multi-level inheritance, di mana yang kelas C itu mewarisi dari kelas B dan kelas B itu mewarisi dari kelas A. Untuk selanjutnya yaitu ada hierarchical inheritance, di mana ada satu superclass dan yang mewarisi kelas A ada dua yaitu kelas B dan kelas C. Yang terakhir yaitu ada multiple inheritance, di mana ada kelas A dan kelas B yang diwarisi kelas C, tetapi tidak disupport di Java. Di Java tidak bisa satu kelas mewarisi dua kelas. Selanjutnya ada interface and implement. Interface adalah kelas yang tidak memiliki tubuh pada metode-metodenya. Metode interface tersebut harus diimplementasikan dalam kelas turunannya. Tidak boleh tidak. Keuntungan membuat interface sendiri adalah menutupi kekurangan pada Java yang hanya memperbolehkan satu kelas saja yang berhak mendapatkan warisan kelas induk. Interface adalah tipe referensi di Java. Ini mirip dengan kelas. Ini adalah kumpulan metode abstrak. Kelas mengimplementasikan interface sehingga mewarisi metode abstrak interface. Interface mirip dengan kelas dengan cara berikut. Yang pertama, antarmuka dapat berisi sejumlah metode. Yang kedua yaitu antarmuka ditulis dalam file dengan ekstensi Java dengan nama antarmuka yang cocok dengan nama file. Yang ketiga yaitu kode byte. Antarmuka muncul di dalam file kelas. Antarmuka muncul dalam paket dan file bytecode terkait harus berada dalam struktur direktori yang cocok dengan nama paket. Namun, antarmuka berbeda dari kelas dalam beberapa cara. Termasuk yang pertama, Anda tidak dapat membuat instan antarmuka. Yang kedua, antarmuka tidak mengandung konstruktor apapun. Yang ketiga, semua metode dalam antarmuka adalah abstrak. Yang keempat, antarmuka tidak boleh berisi bidang instan. Satu-satunya bidang yang dapat muncul di antarmuka harus dideklarasikan statis dan final. Yang kelima, yaitu antarmuka tidak diperpanjang oleh kelas. Itu diimplementasikan oleh sebuah kelas. Yang terakhir yaitu sebuah antarmuka dapat memperluas beberapa antarmuka. Untuk contoh codingan pada inherit bisa kita lihat di slide selanjutnya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita menentukan superclass atau membuat superclass, dan di sini kita bisa lihat superclassnya yaitu mamalia dengan subclass yaitu monyet dan juga paus.
Selanjutnya, kita membuat karakteristik superkelas yang akan diwariskan di masing-masing subkelas. Untuk superkelasnya masih sama dengan yang tadi, yaitu mamalia dengan fungsi yaitu string nafas sama dengan paru-paru, dan juga string tulang yaitu sama dengan vertebrata. Selanjutnya, kita membuat karakteristik di masing-masing subkelas. Yang pertama, monyet dengan string habitatnya yaitu daratan, sedangkan paus untuk string habitatnya yaitu air laut. Maka jika di run akan menghasilkan seperti ini. Paus berjenis tulang vertebrata, mamalia berjenis tulang vertebrata. Monyet bernafas dengan paru-paru, mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Monyet mempunyai habitat di daratan, paus mempunyai habitat di air laut. Yang ketujuh yaitu ada polymorphism. Polymorphism adalah kemampuan untuk mengubah sifat menurut objek apa yang dijadikan acuan, atau dapat juga diartikan sebagai kelas yang dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Yang dimaksud bentuk di sini yaitu isinya berbeda, parameternya berbeda, dan juga tipe datanya berbeda. Singkatnya, sebuah objek dapat menjadi apapun berdasarkan referensi kelas yang diwariskan. Dapat mewarisi A bisa B. Satu dapat diwariskan ke banyak hal. Polymorphism adalah kekuatan untuk berubah ke dalam bentuk apapun, berhubungan dengan pewarisan. Penggunaan yang paling umum dari polymorphism di OOP terjadi ketika referensi kelas induk digunakan untuk merujuk ke kelas anak objek. Polymorphism pada Java memiliki dua macam, yaitu yang pertama, polymorphism statis, menggunakan metode overloading, atau dalam sebuah kelas memiliki metode sama tetapi parameter dan tipe datanya berbeda. Yang kedua yaitu ada polymorphism dinamis, menggunakan pewarisan atau inheritance, implementasi interface, bahkan abstrak kelas. Dapat juga dikatakan menggunakan method overriding. Untuk contoh pemrogramannya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Untuk contoh berikut, superclass bernama bunga yang memiliki metode yang disebut warna bunga. Subclass bunga dapat berupa di sini kita menggunakan mawar dan juga matahari, dan mereka juga memiliki implementasi warna masing-masing, yaitu untuk warna mawar berwarna merah, sedangkan warna matahari berwarna kuning. Lalu kita menggunakan keyword extend untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Kita sudah membuat objek mawar dan juga matahari dan memanggil metode warna bunga untuk keduanya. Seperti di sini, lalu menghasilkan output yaitu warna bunga dengan mawar berwarna merah dan matahari berwarna kuning. Yang ke-8 dan juga yang terakhir yaitu adalah abstraction. Kelas abstrak adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak karena bentuknya masih abstrak. Dia tidak bisa dibuat langsung menjadi objek. Sebuah kelas agar dapat disebut kelas abstrak setidaknya memiliki satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya. Abstract method adalah metode yang tidak memiliki body atau hanya deklarasi metode. Abstract class tidak bisa dibuat objeknya. Objek hanya bisa dibuat dari non-abstract class atau concrete class. Konsekuensinya, suatu abstract class haruslah diturunkan di mana pada subclass tersebut berisi implementasi dari abstract method yang ada di superclassnya tersebut. Deklarasikan metode abstrak jika ada satu atau lebih subclass yang diharapkan mempunyai fungsionalitas yang sama tapi implementasi berbeda. Gunakan kelas abstrak untuk mendefinisikan behavior secara umum sebagai superclass.
sedangkan subkelas menyediakan implementasi detail. Cara membuat kelas abstrak menjadi konkret adalah dengan membuat implementasi dari metode-metode yang masih abstrak. Ini bisa kita lakukan dengan perwarisan atau inheritance. Kelas abstrak biasanya digunakan sebagai kelas induk dari kelas-kelas yang lain. Kelas anak akan membuat versi konkret dari kelas abstrak. Tapi pada suatu kondisi tertentu, kelas induk tidak ingin kita membuat sebagai objek. Karena kode metodenya belum jelas mau diimplementasikan seperti apa, maka kelas ini sebaiknya dijadikan abstrak. Nah, untuk contoh pemrogramannya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Langkah pertama yaitu kita buat kelas makhluk hidup. Dengan public abstract class makhluk hidup, dengan public abstract void-nya itu berdiri, dan juga public void oksigen, dan sistem outprint-nya yaitu butuh makanan, butuh oksigen, dan juga butuh air. Selanjutnya kita membuat kelas manusia dan extend ke makhluk hidup yang tadi kita buat, ke kelas makhluk hidup yang tadi kita buat. Lalu di sini ada private string 2 kaki, yaitu manusia, stringnya 2 kaki. Untuk sistem out-nya yaitu manusia berdiri menggunakan 2 kaki. Untuk selanjutnya kita membuat kelas hewan dan extend ke kelas makhluk hidup dengan public kelasnya hewan extend makhluk hidup dengan private stringnya kaki 4, kaki 2. Untuk public hewan string kaki 4, string kaki 2. Untuk disk kaki 4 yaitu kaki 4, untuk disk kaki 2 yaitu kaki 2. Untuk sistem outnya yaitu sapi berdiri menggunakan plus kaki 4, sedangkan ayam berdiri menggunakan plus kaki 2. Lalu membuat kelas lagi yaitu kelas tumbuhan dan extend ke makhluk hidup, kelas makhluk hidup. Dengan public kelas tumbuhan extend makhluk hidup, private string akar, public tumbuhan yaitu string akar, untuk list akar sama dengan akar. Untuk sistem outprint-nya yaitu tumbuhan berdiri dengan sama dengan plus akar. Yang terakhir, membuat kelas main makhluk hidup sebagai metode mainnya. Di sini untuk public void cek makhluk hidup M hidup. Untuk M hidup berdiri, M hidup oksigen. Dengan main makhluk hidup, new main makhluk hidup. Untuk sistem outprint-nya seperti di bawah ini dengan 4 kaki dan 2 kaki, new hewan. Lalu untuk ke sistem berikutnya yaitu makhluk hidup, cek makhluk hidup, new tumbuhan yaitu akar. Dan menghasilkan output yaitu manusia berdiri menggunakan 2 kaki, butuh makanan, butuh oksigen, dan juga butuh air. Sapi berdiri menggunakan 4 kaki, ayam berdiri menggunakan 2 kaki, butuh makanan, butuh oksigen, dan juga butuh air. Untuk tumbuhan berdiri dengan akar, butuh makanan, butuh oksigen, dan juga butuh air. Sekian video resum materi pemrograman komputer dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.